Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pemenuhan dari tugas mata kuliah analisis pangan. Kebetulan tema yang diberikan oleh kami adalah mengenai lipid dan judul yang kami angkat dalam presentasi kali ini adalah oksidasi lipid dengan peroksidan besi atau biasa disebut juga Fe. Ya, sebelum melanjutkan presentasi kali ini, alangkah baiknya untuk kita memperkenalkan anggota dari kami agar semakin dekat ya. Pertama, perkenalkan nama saya Sadiwa Fahimanyu dengan NIM J3L118075 sebagai moderator. Yang kedua, ada lelaki satu lagi di samping saya adalah siapa? Perkenalkan, nama saya Muhammad Agri Pahlevi dengan NIM J3L118081. Iya, baik. Terima kasih, Agri. Kemudian ada dua wanita cantik di sini ya. Yang pertama adalah Salma, silakan. Perkenalkan, nama saya Salma Maesaroh dengan NIM J3L118096. Dan yang terakhir adalah Jasmine, silakan Jasmine. Perkenalkan, nama saya Jasmine Nadia Haurin dengan NIM J3L118094. Ya baik, terima kasih semuanya. Itu adalah nama-nama dan NIM dari anggota kelompok kami. Oke, berikutnya langsung saja untuk mempersingkat waktu. Lipid merupakan senyawa organik yang banyak ditemukan dalam sel jaringan, tidak larut dalam air, tapi larut dalam pelarut nonpolar seperti ether, kloroform, dan benzena. Lipid bersifat nonpolar atau hidrofobik. Nah, jenis lipid yang paling banyak adalah lemak atau triacylglycerol yang merupakan bahan bakar utama bagi hampir semua organisme. Lipid itu sendiri dapat diklasifikasikan menjadi 4 kelas, yaitu lipid netral, fosfolipida, sphingolipid, glikolipid, dan semua jenis lipid ini terdapat banyak di alam. Nah, kemudian ada penyusunnya yaitu trigliserida, yaitu ester gliserol dengan 3 asam lemak yang bisa beragam jenisnya. Asam lemak penyusun lipid ini dapat bersifat jenuh dan tidak jenuh seperti gambar struktur di samping kanan ini. Yang pertama itu disusun oleh palmitat yang bersifat jenuh, terus yang kedua yaitu oleat yang bersifat tidak jenuh, dan rantai yang paling bawah itu linoleat yang bersifat tidak jenuh juga. Nah, lipid itu berfungsi sebagai penyusun struktur membran sel, sebagai cadangan energi, penyimpan makanan, dan transport, sebagai hormon dan vitamin, juga sebagai kulit pelindung komponen dinding sel. Nah, selain itu, lipid juga berperan penting sebagai lapisan pada beberapa jasad komponen permukaan sel yang berperan dalam proses interaksi antara sel dengan senyawa kimia di luar sel, seperti dalam proses kekebalan jaringan, dan sebagai komponen dalam proses pengangkutan melalui membran. Nah, kelompok-kelompok lipida dapat dibedakan berdasarkan struktur kimia tertentu. Kelompok-kelompok lipida tersebut yaitu yang pertama kelompok trigliserida, yaitu lemak, minyak, dan asam lemak. Kemudian yang kedua ada kelompok turunan asam lemak. Yang ketiga fosfolipida dan cerebrosida. Yang keempat yaitu sterol dan steroida. Yang kelima karotenoida. Dan yang terakhir yaitu kelompok lipida lain. Kemudian ada oksidasi lipid dan mekanismenya. Oksidasi lipid merupakan reaksi antara oksigen dengan asam lemak tidak jenuh pada lipid, tepatnya pada ikatan lengkap, yang menyebabkan adanya kerusakan pada lipid karena terbentuknya asam lemak bebas. Kemudian ada faktor-faktor yang dapat mempercepat proses oksidasi terjadi. Yang pertama ada mempercepat formasi hidroperoksida lipid, yang kedua mempercepat formasi radikal bebas, dan yang ketiga mempercepat formasi dekomposisi hidroperoksida. Yang pertama yaitu mempercepat formasi hidroperoksida lipid, ada oksigen bebas dan enzim lipoksigenase. Oksigen bebas akan berikatan terhadap ikatan lengkap pada asam lemak tak jenuh, sehingga terbentuk lipid peroksida. Selain itu, reaksi oksidasi ini juga akan menyebabkan terbentuknya aldehid, keton, serta asam-asam lemak berantai pendek yang dapat menimbulkan perubahan organoleptik yang tidak disukai, seperti perubahan bau dan flavor atau ketengikan. Nah, yang kedua yaitu enzim lipoksigenase. Enzim lipoksigenase bekerja dengan cara mengkatalisis reaksi oksidasi asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak hidroperoksida.
biasanya terdapat dalam jaringan sel dan jaringan tumbuhan. Dan enzim ini banyak ditemukan dalam kacang kedelai. Kemudian yang kedua ada mempercepat formasi radikal bebas melalui radiasi ionisasi. Nah, radiasi ionisasi terhadap bahan pangan sebetulnya berfungsi untuk membunuh patogen dan memperpanjang masa penyimpanan bahan pangan. Karena terjadi eksitasi dan ionisasi yang akan menghambat sintesis DNA pada makhluk hidup. Proses ini juga disebut sebagai radiasi pangan. Akan tetapi, radiasi ionisasi ini dapat membuat molekul dalam makanan membentuk radikal bebas, contohnya air. Air, jika terkena radiasi ionisasi, akan membentuk OH- dan H+, di mana OH- merupakan radikal bebas yang sangat reaktif, yang dapat membuat lipid teroksidasi. Kemudian yang ketiga ada mempercepat formasi dekomposisi hidroperoksida dengan logam transisi dan cahaya juga temperatur. Nah, logam transisi ini contohnya Fe atau besi yang selanjutnya akan kami bahas. Dan yang kedua ada cahaya dan temperatur juga turut mempercepat laju reaksi oksidasi pada lipid karena mendorong dekomposisi H2O2 untuk menghasilkan radikal bebas. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai mekanisme oksidasi. Mekanisme oksidasi yang saya presentasikan di sini merupakan oksidasi jenis autooksidasi, di mana mekanismenya ini terdiri dari 3 proses. Yang pertama ada inisiasi, yang kemudian ada propagasi, dan yang terakhir ada terminasi. Pada proses inisiasi, merupakan proses di mana terjadinya pelepasan atom hidrogen pada karbon yang berikatan dengan C rangkap. Di sini ditampilkan pada atom nomor 11, di mana dia berikatan dengan C rangkap nomor 9 dan nomor 12. Terlepasnya atom hidrogen ini akan menyebabkan terbentuknya radikal asam lemak atau biasa disebut dengan radikal alkil. Ini merupakan radikal alkil, dan radikal alkil ini akan distabilkan dengan delokalisasi ikatan rangkap yang ada di sebelahnya, sehingga menghasilkan 2 buah isomer, di mana ikatan rangkap ini bisa berpindah dari yang nomor 12 ke nomor 11, atau yang berpindah dari nomor 10 ke nomor 11. Proses oksidasi ini akan lebih cepat atau lebih banyak terjadi dengan semakin meningkatnya ikatan rangkap yang terdapat dalam asam lemak tersebut, atau semakin meningkatnya tingkat ketidakjenuhan asam lemak tersebut. Mengapa demikian? Hal ini dikarenakan terjadi pelemahan ikatan kovalen antara karbon dengan hidrogen disebabkan dia berikatan dengan karbon yang berikatan rangkap yang kaya akan elektron. Pada karbon nomor 3 misalnya, ikatan kovalen antara karbon dengan H yang berada di C nomor 3 ini memiliki nilai sebesar 98 kalori per mol. Namun, ketika C pada nomor 8, di mana dia berikatan dengan C nomor 9 yang berikatan rangkap, maka nilai kovalennya antara C dengan H di sini itu berkurang menjadi 89 kalori per mol. Lalu pada C nomor 11 di sini, di mana dia berikatan dengan 2 buah karbon yang berikatan rangkap, ini tentu akan lebih melemahkan lagi ikatan kovalennya. Ini menjadi 80 kalori per mol. Oleh sebab itu, semakin banyak ikatan rangkapnya, maka semakin banyak C yang ikatan kovalen dengan hanya itu melemah. Jadi semakin mudah lemak tersebut untuk mengalami oksidasi atau proses inisiasi, yaitu lepasnya hidrogen dari asam lemak tersebut. Kemudian kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses propagasi. Dari proses inisiasi ini terbentuk alkyl radikal atau radikal alkyl. Di sini radikal alkyl ini kemudian akan berinteraksi dengan oksigen yang ada di sekitarnya, itu disebut dengan propagasi.
dan membentuk lemak peroksida. Ini radikal baru, lemak peroksida, di mana radikal ini memiliki energi yang sangat tinggi, sehingga dia mampu menyerang hidrogen pada asam lemak lain yang memiliki, tentu saja tadi ini ikatan kovalennya rendah, sehingga dia mudah lepas atau mudah diserang oleh oleh lemak peroksida ini. Lipid peroksida tersebut membentuk lipid hidroperoksida dan membentuk radikal alkil yang baru. Yang hal ini akan terus-menerus di mana alkil radikal ini kemudian akan bereaksi kembali dengan oksigen, menyerang kembali hidrogen dari asam lemak lain, membentuk kembali hidrogen lipid hidroperoksida dan membentuk kembali alkil radikal. Hal ini akan terus-menerus terjadi sampai semua asam lemak tak jenuh teroksidasi. Nah, yang terakhir itu ada proses terminasi. Pada proses terminasi ini terjadi penstabilan antara radikal alkil yang terbentuk dengan radikal alkil yang lainnya membentuk dimer asam lemak. Seperti ini, sehingga ikatannya menjadi lebih stabil. Selain radikal alkil yang bisa saling berikatan, lipid peroksida juga dapat membentuk ikatan dimer dengan sesamanya pada kondisi di mana lingkungannya itu mengandung konsentrasi oksigen yang sangat rendah. Semua proses reaksi ini saya ambil dari sumber Venema Foods Chemistry, karya Damodaran dan Parkien 2017. Lalu bagaimana sih peran besi dalam oksidasi lipid tersebut? Kita bisa lihat untuk mengetahui perannya itu melihat reaksi Fenton yang ada di sini. Jadi proses pengaruh besi terhadap reaksi oksidasi lipid itu dijelaskan oleh reaksi Fenton, di mana ion ferro akan mengalami sebenarnya proses ini itu merupakan proses redoks, yaitu reduksi oksidasi, di mana ion ferro itu akan mereduksi. Ion ferro itu akan mereduksi lipid hidroperoksida yang tadi sebelumnya terbentuk menjadi ion feri dan dua radikal yang baru, yaitu radikal peroksil dan radikal alkoksil. Ini ini radikal alkoksil dan radikal hidroksil. Radikal baru ini akan menyerang kembali asam lemak tak jenuh yang lainnya sehingga mengalami oksidasi. Kemudian, ion feri yang terbentuk ini juga akan mengalami reaksi redoks dengan lipid hidroperoksida. Namun ion feri ini dia akan mengoksidasi lipid hidroperoksida dan dirinya sendiri mengalami reduksi, membentuk kembali ion ferro, di mana ion ferro dapat bereaksi kembali dengan lipid hidroperoksida, dan kemudian di sini akan menghasilkan senyawa radikal baru, yaitu lipid peroksil yang tadi sudah dijelaskan pada proses propagasi, di mana dia itu dapat menyerang kembali atom hidrogen dari asam lemak yang lainnya. Itulah peranan dari besi ini, bagaimana dia bisa bersifat sebagai prooksidan pada proses oksidasi lipid ini. Kemudian, keberadaan ion reduksi, contohnya di sini adalah superoksidan oksigen, itu bisa juga berperan dalam meningkatkan kemampuan dari logam transisi ini untuk menjadi prooksidan dalam oksidasi ini. Misalnya, ini dijelaskan pada reaksi Haber-Weiss berikut ini. Jadi, pada proses prooksidan lipid ini, pada proses redoks ini, itu ada faktor-faktor yang mempengaruhinya. Di antaranya adalah konsentrasi dari ion tersebut. Semakin tinggi konsentrasinya, tentu saja pengaruhnya sebagai prooksidan itu semakin tinggi. Kemudian yang kedua adalah jenis dari ion logam tersebut.
ion logam yang biasanya terdapat pada lemak itu ada ion tembaga dan ion besi. Namun ion tembaga ini jumlahnya sedikit, lebih banyak ion besi yang paling umum ada di dalam makanan. Kemudian di sini ion besi juga terbagi menjadi dua, ada ferro dan ada feri. Kekuatan untuk bisa mereduksi atau untuk bereaksi oksidasi dengan lipid, yaitu lipid hidroperoksida, itu lebih tinggi atau lebih reaktif ferro dibanding feri. Dan kekuatannya ini 105 kali lebih kuat, lebih cepat untuk istilahnya mereduksi lipid hidroperoksida membentuk radikal-radikal lainnya dibanding ion feri. Nah, dengan keberadaan tadi si ion superoksida ini, dia akan mengoksidasi ion feri menjadi ion ferro yang kekuatannya lebih tinggi daripada ion feri. Otomatis proses oksidasi ini akan semakin cepat lagi. Kemudian ion ferro juga dapat bereaksi dengan hidrogen peroksida, membentuk radikal OH- yang akan menyerang, dan oksigen superoksida ini juga bisa bereaksi dengan hidrogen peroksida, membentuk OH- juga sebagai radikal baru yang akan menyerang lipid lainnya untuk teroksidasi. Reaksi-reaksi ini saya ambil dari Phonema Food Chemistry. Lalu dari mana sih sumber-sumber besi? Bagaimana besi bisa ada di dalam makanan itu sendiri? Nah, sumber besi itu ada banyak. Yang pertama, peralatan mengolah makanan. Contohnya, kita mengolah daging. Kita memotongnya itu memakai pisau. Bisa saja di pisau tersebut itu mengandung besi, dan besinya tersebut nempel kan di makanan itu. Sehingga si besi tersebut jadi oksidan untuk proses oksidasi lemak yang ada atau lipid yang ada di dalam si daging tadi. Kemudian yang kedua ada dari air untuk mengolah makanan. Selain untuk mengolah makanan, misalnya air ini bisa digunakan untuk mencuci misalnya, atau untuk emang sebagai bahan tambahan, dan air itu mengandung besi sehingga membuat peroksidan besi di sana. Kemudian yang ketiga dari bahan-bahan mengemas. Jadi misalnya makanan tersebut dikemas di tempat yang mengandung besi, otomatis si besi tersebut bisa aja berpindah ke makanan yang kita kemas tadi, dan dia bertindak sebagai peroksidan. Nah, yang paling penting, biasanya paling banyak sumber besi itu adalah dari makanan itu sendiri. Itu dari protein-protein seperti heme. Heme itu ada hemoglobin, mioglobin, yang dimana dia itu sudah mengandung besi di dalamnya. Jadi dia tanpa terkontaminasi dari faktor lingkungan luar, dia memang sudah ada di dalam makanan tersebut. Misalnya pada daging, serat-serat daging pasti mengandung heme, dan di dalam heme itu ada ion besi. Dia bisa berperan sebagai prooksidan. Dan protein-protein ini ion Fe atau ferro pada heme ini bisa menjadi lebih reaktif ketika makanan tersebut mengalami pemanasan termal, yaitu dipanasin makanannya. Itu akan lebih mempercepat lagi si ion fer ini untuk mengalami proses redoks dengan lemak hidroperoksida yang terbentuk. Kemudian ada dampak dari oksidasi lipid terhadap kualitas makanan. Nah, asam lemak bebas dalam bahan pangan terbentuk karena proses oksidasi dan hidrolisis enzim selama pengolahan dan penyimpanan. Juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti suhu, cahaya, tersedianya oksigen, dan adanya logam-logam yang bersifat sebagai katalisator proses oksidasi. Nah, kemudian asam lemak bebas ini membentuk lagi asam lemak trans dan radikal bebas. Jika kita mengkonsumsi makanan yang mengandung kadar asam lemak bebas yang cukup tinggi, maka akan berakibat kepada naiknya kadar LDL dan turunnya kadar HDL darah, sehingga terjadi penyakit kolesterol, karena kolesterol menempel pada dinding pembuluh darah dan menyebabkan penyumbatan.
Selain itu, asam lemak bebas berlebih juga mengurangi kemampuan tubuh mengendalikan gula darah karena dapat mengurangi respons terhadap hormon insulin. Nah, selain itu, oksidasi lipid terhadap makanan juga menyebabkan hilangnya nutrisi dan menghasilkan rasa yang tidak enak, pembustaan, warna, dan senyawa beracun yang tidak diinginkan. Sehingga membuat makanan menurun kualitasnya dan kurang dapat diterima. Selain itu, jika asam lemak bebas menghasilkan pengembangan rasa, misalnya pembentukan asam lemak bebas rantai pendek dalam produk susu, maka peristiwa ini disebut ketengikan hidrolitik. Namun, asam lemak bebas terkadang diinginkan dalam produk seperti keju yang berkontribusi pada cita rasa. Nah, untuk mencegah teroksidasinya lipid pada makanan ini, maka dibutuhkan suatu zat bernama antioksidan. Iya, antioksidan. Antioksidan merupakan substansi dalam pangan yang secara signifikan mengurangi dampak buruk dari spesies reaktif seperti oksigen reaktif dan juga nitrogen reaktif. Antioksidan dalam istilah pangan adalah kandungan dalam makanan yang mampu memperlambat, menghambat, atau mencegah proses oksidasi yang membuat makanan menjadi rusak. Secara umum, mekanisme antioksidan dalam memperlambat atau menghentikan reaksi rantai radikal bebas pada oksidasi terjadi melalui beberapa mekanisme. Selain itu, antioksidan juga dapat memutus reaksi rantai radikal bebas dengan mendeaktivasi cahaya ultraviolet, merusak hidroperoksida, atau meregenerasi antioksidan yang telah memutus reaksi radikal. Seperti dalam PowerPoint, di sini ada 3 macam jenis, ada antioksidan primer, sekunder, dan tersier. Untuk masing-masing fungsinya dapat dilihat dalam PowerPoint. Kemudian, berdasarkan sumbernya, antioksidan dibedakan menjadi 2 kelompok bagian, yaitu ada antioksidan alami, yaitu antioksidan hasil ekstraksi bahan alam, dan juga antioksidan sintetik, yaitu antioksidan yang diperoleh dari hasil sintesa reaksi kimia. Nah, apa sih antioksidan alami itu? Antioksidan alami biasanya lebih dinikmati karena tingkat keamanan yang lebih baik dan manfaatnya lebih luas di bidang makanan, kesehatan, dan juga kosmetik. Antioksidan alami dapat ditemukan pada sayuran, buah-buahan, dan antioksidan alami ini tersebar di beberapa bagian tanaman seperti kayu, kulit, akar, daun, buah, bunga, biji, dan serbuk sarinya. Sementara antioksidan sintetik dibuat dan disintesa oleh manusia, dan antioksidan ini sangat banyak jenisnya. Iya, dalam PowerPoint dapat dilihat reaksi antara antioksidan ya. Reaksi yang di kiri adalah reaksi ketika antioksidan, dan reaksi yang di kanan adalah reaksi ketika antioksidan berubah menjadi peroksidan. Nah, bagaimana sih mekanismenya? Penambahan antioksidan primer di sini adalah dilambangkan dengan AH dengan konsentrasi rendah pada lipid dapat menghambat atau mencegah reaksi autooksidasi lemak dan minyak. Nah, penambahan tersebut dapat menghalangi reaksi oksidasi pada tahap inisiasi maupun propagasi. Radikal-radikal antioksidan yang ditandai dengan A dengan titik tersebut yang terbentuk pada reaksi tersebut relatif stabil dan tidak mempunyai cukup energi untuk dapat bereaksi dengan molekul lipid lain, membentuk radikal lipid yang baru. Reaksinya dapat dilihat seperti pada PowerPoint ya, ada reaksinya. Nah, kemudian untuk antioksidan yang berubah menjadi peroksidan tersebut dipengaruhi oleh besar konsentrasi antioksidan yang ditambahkan dapat berpengaruh pada laju oksidasi. Pada konsentrasi tinggi, aktivitas antioksidan sering lenyap, bahkan antioksidan tersebut menjadi peroksidan. Pengaruh jumlah konsentrasi pada laju oksidasi tergantung pada struktur antioksidan, kondisi, dan sampel yang akan diuji. Nah, contoh antioksidan yang besar berpotensi menjadi peroksidan adalah asam askorbat. Nah, asam askorbat ada dalam vitamin C, cukup efektif bereaksi dengan anion radikal, radikal hidroksil, hidrogen peroksida, senyawa nitrogen reaktif, dan oksigen singlet. Nah, mekanisme antioksidan dari asam askorbat diawali dengan reaksi anion askorbat yang ditandai dengan AH dengan minus yang terbentuk karena sifat asam askorbat dengan radikal peroksil dari lipid ROO dengan bintang. Nah, kemudian anion radikal askorbil dengan lambang A, kemudian ada minus dan bintang, kemudian akan bereaksi dengan oksigen dan membentuk anion superoksida O2-. Selain itu, anion radikal askorbil juga akan bereaksi dengan radikal
radikal peroksil membentuk asam lemak bebas dan asam dehidroaskorbat. Selanjutnya, anion superoksida yang dihasilkan akan bereaksi juga dengan radikal askorbil serta anion askorbat dalam reaksi berbeda. Selain bereaksi dengan radikal peroksil dan O2, anion radikal askorbil dapat menjadi radikal askorbil yang relatif tidak reaktif sehingga tidak bekerja dalam upaya menghentikan propagasi radikal bebas dan minyak. Nah, anion superoksida atau radikal askorbil dengan lambang A minus bintang tadi dapat bereaksi dengan radikal peroksil pada konsentrasi asam askorbat yang rendah. Selain itu, asam askorbat juga dapat bertindak sebagai peroksidan jika terdapat ion logam seperti Fe ataupun Cu. Nah, pada konsentrasi yang tinggi, asam askorbat akan menurun efisiensinya. Maka, diperlukanlah upaya untuk menghilangkan logam Fe sebagai antisipasi antioksidan yang malah akan berubah menjadi peroksidan. Nah, upaya penghilangkan logam tersebut dinamakan dengan pengkelatan. Pengkelatan merupakan proses pengikatan logam dengan cara menambah senyawa pengkelat yang membentuk kompleks logam. Nah, mekanismenya itu dimulai dengan pengkelatan ini terjadi karena adanya penggunaan elektron bersama atau sharing elektron antara ion logam dan ion bahan pengkelat. Metode tersebut dinamakan metode kompleksometri. Karena terbentuknya senyawa kompleks antara logam dengan bahan pengkelat, beberapa senyawa yang dapat berfungsi sebagai bahan pengkelat diantaranya adalah asam sitrat, asam oksalat, asam malat, asam tartarat, dan juga yang paling biasa digunakan adalah EDTA. Seperti yang terlihat dalam gambar, ada reaksi antara EDTA dan juga Fe-nya. Selanjutnya adalah bagian penentuan bilangan peroksida. Penyebab utama dari kerusakan pada lemak atau minyak adalah karena proses oksidasi dan hidrolitik. Tetapi, ternyata kerusakan yang disebabkan oleh proses oksidasilah yang paling besar pengaruhnya terhadap kualitas suatu lemak atau minyak. Proses oksidasi ini dapat mengubah cita, rasa, maupun bau dari lemak atau minyak. Proses oksidasi terjadi ketika ikatan rangkap dari lemak bereaksi dengan oksigen sehingga menghasilkan senyawa peroksida. Sehingga untuk mengetahui tingkat kerusakan lemak dapat dinyatakan sebagai bilangan atau angka peroksida. Poin-poin yang akan dibahas dalam penentuan bilangan peroksida ini, yang pertama adalah pengertian, prinsip, dan reaksi dari penentuan bilangan peroksida. Dilanjutkan dengan prosedur, dan terakhir, fakta mengenai bilangan peroksida. Bilangan peroksida didefinisikan sebagai jumlah mili ekivalen peroksida dalam setiap 1000 gram minyak atau lemak. Bilangan peroksida merupakan salah satu indeks dari sejumlah lemak atau minyak yang sudah mengalami oksidasi. Pada penentuan bilangan peroksida ini, kelompok kami memilih untuk menggunakan metode FTC, yaitu metode ferritiocyanat. Alasan kami memilih metode ini adalah karena merupakan metode penyempurnaan dari metode-metode sebelumnya. Metode ini juga dapat dikatakan metode yang cukup baru dibanding dengan metode-metode lainnya. Metode ini memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi karena menggunakan instrumen dalam proses pengukurannya, yaitu spektrofotometer UV-Vis. Prinsip dari penentuan bilangan peroksida ini, yaitu hidrogen peroksida hasil oksidasi lemak akan mengalami dekomposisi membentuk oksigen yang dapat mengoksidasi ion ferro menjadi feri yang selanjutnya dengan amonium tiocyanat membentuk ferritiocyanat atau FeSCN 3 kali yang berwarna merah. Kompleks merah ini diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat dari reaksi yang terjadi.
Lemak yang telah mengalami proses oksidasi akan menghasilkan peroksida dalam bentuk radikal peroksil yang dilambangkan dengan ROO bintang dan hidroperoksida yang dilambangkan dengan ROOH. Nah, kedua lemak hasil oksidasi ini akan terdekomposisi dan menghasilkan senyawa radikal lagi, yaitu pada hasil dekomposisi ROO bintang menghasilkan RO dan radikal O. Sedangkan pada hidroperoksida menghasilkan ROH dan radikal ON. Radikal ON yang dihasilkan dari proses dekomposisi hidroperoksida akan mengoksidasi ion ferro atau Fe2+ menjadi ion feri atau Fe3+, dan menghasilkan produk samping berupa O radikal. Dan feri yang terbentuk akan direaksikan dengan amonium tiosianat membentuk senyawa kompleks feritiosianat yang berwarna merah. Dari proses dekomposisi tadi juga menghasilkan dua atom O radikal yang akan bereaksi satu sama lain membentuk oksigen atau O netral. Selanjutnya adalah prosedur penentuan bilangan peroksida yang dikutip dari buku Methods for Determination of Oxidative Status in Oils, SEMS tahun 2012. Prosedur ini diawali dengan pembuatan dua larutan Fe. Yang pertama adalah prosedur pembuatan larutan Fe2+ yang dibuat dengan cara menimbang 40 mg FeCl2 4H2O dan melarutkannya dengan 10 ml HCl 3,7%. Larutan Fe2+ ini digunakan sebagai pereaksi dan akan teroksidasi menjadi ferro yang akan membentuk kompleks bersama amonium tiosianat. Prosedur yang kedua adalah pembuatan larutan Fe3+ dengan konsentrasi 0,1 mg per mili. Prosedur ini diawali dengan memipet sebanyak 10 ml larutan stok Fe3+, konsentrasi 1 mg per mili, ke dalam labu takar 100 ml. Kemudian, larutan ditera dengan HCl 3,7%, dan larutan Fe3+ pun siap untuk digunakan. Larutan Fe3+ ini berfungsi sebagai larutan yang akan digunakan pada pembuatan deret standar. Prosedur ketiga yaitu pembuatan deret standar Fe3+. Prosedur ini diawali dengan memipet larutan Fe3+ dengan konsentrasi 0,1 mg per mili yang telah dibuat tadi dan ditambahkan pula larutan HCl 3,7%. Volume dari masing-masing larutan dapat diketahui pada tabel yang terlihat dalam slide. Di tabel, larutan Fe3+ ini dipipet pada masing-masing volume 0, 25, 50, 75, dan 100. Kemudian, dipipet juga larutan HCl 3,7% dengan volume 100, 75, 50, 25, dan 0. Deret standar dibuat dengan 5 konsentrasi yang berbeda, yaitu 0, 2,5, 5, 7,5, dan 10 mikrogram. Masing-masing deret standar kemudian diukur pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 500 nanometer. Sehingga akan didapatkan persamaan garis atau regresi linier yang akan dimasukkan ke dalam rumus penentuan bilangan peroksida. Jika nilai R yang dihasilkan menunjukkan nilai mendekati 1, maka dapat dikatakan nilai persamaan garis baik dan akurat. Prosedur yang terakhir yaitu pengukuran sampel dan blanko. Pengukuran sampel diawali dengan menimbang sejumlah gram sampel lemak atau minyak, dan kemudian sampel dilarutkan dengan pelarut isoheksan dengan minimal volume pelarutan 20 mg per mili pelarut. Setelah itu, sampel yang telah dilarutkan
dipipet sebanyak 0,1 mili untuk kemudian ditambahkan dengan beberapa reaksi. Reaksi yang pertama yaitu penambahan 0,1 mili larutan amonium tiosianat yang berfungsi sebagai senyawa kompleks yang akan bereaksi dengan feri menghasilkan larutan berwarna merah. Kemudian ditambahkan 5 mili etanol dan terakhir ditambahkan dengan 0,1 mili larutan ferroklorida yang telah dibuat. Segera setelah penambahan larutan ferro, campuran didiamkan selama 3 menit. Hal ini karena selama 3 menit ini, ferro akan teroksidasi menjadi feri. Selain itu, proses pendiaman ini juga untuk menyempurnakan reaksi pengompleksan antara feri dan amonium tiosianat. Selanjutnya adalah proses pencampuran atau pengadukan dengan menggunakan vortex. Kemudian, larutan ditera di dalam kuvet dan diukur pada panjang gelombang 500 nanometer. Pengukuran Blanco dilakukan dengan prosedur yang sama, namun yang membedakannya adalah 0,1 mili sampel dalam isoheksana digantikan dengan pelarut isoheksana saja dengan volume yang sama. Isoheksana dan etanol harus memiliki kemurnian yang tinggi, dan semua peralatan gelas harus bersih. Kontaminasi pelarut dan larutan dapat menyebabkan absorban Blanco dan sampel yang lebih tinggi dari standar, yaitu lebih dari 0,2. Dikutip dari buku Methods for Determination of the Oxidative Status in Oils. Larutan Fe2+ tidak boleh lebih lama dari 1 jam, karena jika lebih lama dari 1 jam akan menyebabkan reaksi pengompleksan menjadi kurang sempurna, sehingga menimbulkan kesalahan dalam pengukuran. Selanjutnya yaitu rumus perhitungan. Mili ekivalen peroksida per kilogram minyak sama dengan A sampel, yaitu absorban dari sampel, dikurang A Blanco, yaitu absorban dari Blanco, dikali L. L di sini adalah slope yang didapatkan dari persamaan garis atau regresi linear direct standar. Slope ini sama dengan nilai B, kemudian dikali V. V di sini merupakan volume isoheksan yang digunakan untuk melarutkan lemak. Selanjutnya, per 55,845. Nilai ini merupakan bobot molekul relatif dari besi. Dikali S. S merupakan bobot sampel minyak dalam gram. Dikali 0,1 yang merupakan volume sampel yang dilarutkan dalam isoheksan yang ditambahkan ke etanol. Kemudian dikali setengah. Setengah di sini merupakan faktor koreksi. Selanjutnya adalah fakta mengenai bilangan peroksida. Bilangan peroksida menunjukkan derajat kerusakan pada minyak atau lemak. Semakin tinggi bilangan peroksida, maka kualitas suatu minyak semakin buruk. Mengapa bisa demikian? Peroksida terbentuk pada tahap inisiasi dan oksidasi. Sebuah atom hidrogen yang terikat pada suatu atom karbon yang letaknya di sebelah atom karbon lain yang mempunyai ikatan rangkap dapat disingkirkan oleh suatu energi kuantum sehingga membentuk radikal bebas. Pada tahap inisiasi oksidasi ini, hidrogen diambil dari senyawa asam lemak tidak jenuh menghasilkan radikal bebas. Molekul-molekul minyak yang mengandung radikal bebas mengalami oksidasi. Kemudian, radikal ini bereaksi dengan oksigen membentuk radikal peroksi. Selanjutnya, dapat membentuk hidroperoksida yang bersifat sangat tidak stabil dan mudah pecah menjadi senyawa dengan rantai karbon yang lebih pendek, sehingga dapat mengambil hidrogen dari molekul tak jenuh lain, menghasilkan peroksida dan radikal bebas yang baru. Reaksi lebih lanjut akan membentuk senyawa dengan rantai C lebih pendek, seperti senyawa aldehid, senyawa lakton, maupun senyawa akrolein yang menyebabkan bau dan rasa tidak enak serta ketengikan pada minyak. Sekian.
Dan sekali lagi kelompok kami mengucapkan banyak terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dan